Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil, amin, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa ya, alhamdulillah sudah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, penuh dengan kebaikan. Semangat kita untuk melakukan kebaikan biasanya meningkat drastis, bahkan lebih dari 100% gitu ya. Yang awalnya biasa-biasa saja, Ramadan itu luar biasa, biasanya seperti itu. Ini alhamdulillah itu salah satu bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita pada bulan Ramadan, salah satunya seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi sudah disampaikan ada banyak rencana kegiatan yang mana ini bagian dari dalam rangka menyambut bulan Ramadan, atau biasa kita kenal dengan istilah tarhib Ramadan. Marhaban, selamat datang Ramadan, biasanya begitu ya. Maka panitia-panitia atau takmir masjid itu biasanya sudah menyiapkan banyak program. Ini bentuk tarhib, bentuk penyambutan terhadap bulan Ramadan. Luar biasa. Namun mungkin satu yang juga bisa menyempurnakan ya, bisa menyempurnakan sambutan kita terhadap bulan Ramadan, apa yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika sepeninggal Rasulullah, beliau ditanya oleh murid-muridnya, ya Abdullah, Pak Abdullah ibnu Mas'ud, ya, ditanya oleh murid-muridnya, kaifa kuntum tastaqbiluna syahra Ramadan. Kata murid-murid Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, Pak Abdullah bin Mas'ud, mohon diceritakan bagaimana dahulu Anda dan para sahabat Rasulullah, kalian semua di masa Rasulullah itu menyambut bulan Ramadan. Jawab Sayyidina Abdullah bin Mas'ud saat itu singkat, yang paling berkesan dan selalu rutin dilakukan oleh para sahabat pada masa Rasulullah SAW masih hidup ketika menyambut Ramadan adalah kunna la yajra'u ahaduna an nastaqbila ramadana wa fi qalbihi haddun ala akhihil muslim. Dahulu kami ketika menyambut bulan Ramadan pada masa Rasulullah, jelang bulan Ramadan seperti ini, kata Sayyidina bin Mas'ud, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani apa? Berani menyambut menghadapi bulan Ramadan sedangkan di dalam hatinya masih ada hikdun. Hikdun itu biasa diartikan dengan iri, dengki, dongkol, apalagi jengkel, benci, kesel, dendam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ya, dan kawan-kawannya, wa akhwatuha, ya. Ala akhil muslim, dengki, dongkol, jengkel pada siapa? Pada sesama saudaranya yang beragama Islam, sesama muslim. Nah, oleh karena itu mari kita sambut bulan Ramadan pada kesempatan yang sangat mulia ini, ya, dengan apa? Dengan kita mulai melupakan apa yang sudah menjadi pikiran-pikiran negatif yang ada dalam benak kita terhadap orang lain. Ketemu orang ini, wah, kesel banget, ayo kita hilangkan, kita lupakan. Nggak bisa melupakan kalau ingat kesalahan teman, ayo dimaafkan. Syukur-syukur kalau ya minta ridhonya juga. Nah, maka dalam kesempatan yang sangat mulia ini, ya, mari kita belajar untuk menghilangkan itu, ya, sehingga bulan Ramadan itu nanti kita sambut dengan hati yang betul-betul bersih. Nah, kita menjadi semangat. Belakangan ini kan ada budaya yang saya kira belum lama muncul, yaitu apa? Maaf-maafan sebelum Ramadan gitu ya.
Nah itu salah satu cara, hanya salah satu cara. Itu salah satu cara dari apa yang dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi itu. Nah oleh karena itu ya, mari kita bersihkan hati kita ini dari rasa dongkol, jengkel, benci, kesel, iri, dendam dan sebagainya kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Supaya Ramadan ini nanti yang kita sambut ini betul-betul kita sambut dengan hati yang bersih. Kita ikhlas tulus menjalankan ibadah Ramadan juga atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini berarti adalah sesi terakhir pra Ramadan ya, di bulan terakhir untuk bulan ini. Ya, semoga yang terakhir ini menjadi akhir yang baik ya, dan penuh keberkahan buat kita. Karena bulan Ramadan nggak boleh ada coffee morning. Ya. Baru sahur masa udah ngopi gitu kan. Yang ada mungkin kafe maghrib gitu ya. Tapi bahasanya bukan kafe maghrib gitu, tapi takjil. Takjilan. Baik, babun fit taqwa. Kita akan lanjutkan kajian kita dari hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, yang saat ini kita sampai pada bab yang ke-6, yaitu bab tentang at-taqwa, ketakwaan. Jadi kami tambahkan takwa sebagai kunci kesolehan, karena memang ini adalah disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjadi panduan kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang soleh. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Nah maka salah satu cara menikmati kesolehan, cara kita bisa bahagia dalam kesolehan adalah dengan apa? Dengan ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian dalam menjalani hidup ini dan untuk persiapan hidup di akhirat kelak. Bekalnya berupa apa? Berupa bekal terbaik. Fa inna khairaz zadit taqwa, yaitu bekal terbaik ini adalah bekal ketakwaan. Nah, orang yang takwa itu udah pasti soleh. Orang takwa itu udah pasti soleh. Nah sehingga, cuma bagaimana ini menjadi soleh, bahagia dalam kesolehannya? Nah ini ketakwaan. Takwa itu seperti apa? Takwa itu secara bahasa dari kata dasar waqayaqi wiqayah, yang artinya itu kita membentengi diri, menjaga. Waqayaqi ya, wiqayah, kita menjaga. Maka ada ayat qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian sendiri dan juga jaga keluarga kalian. Kata Al-Quran seperti itu, kata Allah seperti itu. Jaga diri kalian sendiri, berarti waqayaqi wiqayah ya, itu artinya menjaga. Menjaga dari apa? Wa ahlikum naro. Menjaga diri dan keluarga dari nerakanya Allah, dari murkanya Allah. Jadi konsep takwa secara makna dasarnya itu apa? Menjaga diri dan keluarga kita ya, orang-orang terdekat kita jaga dari apa? Kita jaga dari nerakanya Allah, kita jaga dari murkanya Allah. Jangan sampai ada yang nyemplung ke nerakanya Allah. Berarti harus ada upaya untuk menjaga itu namanya ketakwaan. Maka kalau kita menyekolahkan putra putri kita, mendidik agama ya, kepada putra dan putri kita, kepada cucu-cucu kita, jangan lupa menyelipkan niat, bukan hanya diselipkan, jangan lupa pasang sejak awal niat untuk apa? Menyelamatkan anak keturunan kita dari neraka. Jadi bukan sekedar disekolahkan, tujuannya apa? Biar nanti masa depannya sukses jadi ini jadi itu. Ya itu nggak apa-apa, punya niat seperti itu. Tetapi itu tidak sempurna. Kalau sudah sukses, apa yang didapat? Banyak orang tua mengeluh, anakku sukses, tapi aku nggak bisa menikmati kesuksesannya. Pas giliran udah sukses, dia lupa pada aku. Banyak ya? Di sinetron apalagi itu, lebih banyak lagi itu. Ya. Tapi sinetron itu kadang juga dari kenyataan. Intinya banyak orang yang ketika dulu kecil digadang-gadang itu oleh orang tuanya, nanti tak sekolahkan tinggi bahkan keluar negeri supaya kamu sukses jadi ini jadi itu, betul terwujud sesuai dengan niatnya, alhamdulillah. Tetapi betul setelah sukses juga anak ini lupa sama orang tuanya.
Sudah lupa betul, bahkan berani orang tuanya diusir dari rumah. Ini enggak 1-2 orang, kami menyaksikan seperti itu. Orang tuanya diusir, ngusirnya ada yang kasar, ada yang halus, ada yang ngusirnya agak halus dikit. Mulai dari orang tuanya ditempatkan di belakang, dibuatkan bilik di belakang, lama-lama nggak terperhatikan, nggak terurus. Mulai dari dititipkan di panti jompo, mulai dari macam-macam, sampai yang betul-betul diusir dengan kasar keluar. Nah, kalau sekolah mendidik mendidik anak, mendidik cucu, niatnya cuma itu, ya, itu juga bisa kesampaian. Niatnya cuma pengen sukses dunia saja, itu juga kesampaian insya Allah. Tapi jangan berharap bisa terjaga dari neraka. Maka ketika mendidik putra-putri kita, ayo dipasang di awal. Niat utamanya pertama itu jangan sekedar sukses, iya itu ditambahkan nanti. Tapi yang pertama dan utama adalah niat, ayo selamatkan anak kita dari nerakanya Allah, selamatkan diri kita dengan pendidikan anak kita ini dari apa? Dari murkanya Allah. Waduh, Ustaz, saya udah terlanjur dulu ketika menyekolahkan anak saya itu niatnya nggak sampai ke situ, niatnya cuma sekedar sudah biar sukses saja, dan sekarang anak saya sudah sukses betulan. Nah, maka bagaimana? Karena sudah terlanjur seperti itu, masih ada kesempatan tentunya untuk memperbaiki. Nah, maka di situ Rasulullah mengajarkan kita ada ad-dinun nasihah, ya, masih ada nasihat, ya, masih ada kesempatan-kesempatan silaturahim yang bisa memperbaiki itu semua, peluang-peluang untuk memperbaiki apa yang dulu pernah kita lakukan tapi belum sempurna. Baik, maka qu anfusakum wa ahlikum nara, itu konsep dasar ketakwaan, jaga diri dan juga jagalah keluarga dari nerakanya Allah. Kemudian takwa dari kata dasar waqayah wiqayah ini kemudian mendapatkan imbuhan kata, ya, seperti kita ini kalau dari kata dasar ngaji ada menjadi mengaji, ada pengajian, ada kajian dan lain sebagainya. Ada imbuhan, ada tambahan yang mengakibatkan perubahan makna. Nah, ini ilmunya dalam bahasa Arab namanya ilmu shorof, ilmu tentang perubahan kata, dan dampaknya terhadap perubahan makna. Maka yang artinya jaga diri dan keluarga dari nerakanya Allah, kemudian menambah tambahan huruf, bentuknya menjadi ittaqa, yattaqi, ittiqaan atau takwan. Apa? Terjaga. Kalau kita sudah menjaga diri dan menjaga keluarga kita, maka akan menjadi takwa, menjadi ittiqa. Itu menjadi ittaqullah, menjadi terjaga. Maka kalau ayatnya di sini yang pertama dikutip oleh Imam Nawawi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullah ini sudah lebih dari waqayaki. Perintah dasar awalnya itu sebelum ittaqullah itu adalah qu anfusakum, jaga diri kalian terlebih dahulu dan jaga keluarga kalian terlebih dahulu dari nerakanya Allah, dari kemaksiatan. Setelah itu baru ittaqullah, maka betul-betul ya kita ini akan terjaga, belajar betul-betul untuk menjadi yang terjaga. Nah, kalau terjaga ini kan sesuatu yang otomatis ya, terjaga. Tersimpan sama disimpan itu ada beda. Kalau disimpan ini ada ketahuan atau ada prosesnya yang diketahui, tapi kalau tersimpan prosesnya tidak diketahui. Maka ittaqullah itu berarti prosesnya sudah nggak diketahui lagi. Karena apa? Prosesnya sudah berlangsung lama, sehingga yang ada adalah diri kita terjaga. Maka ittaqullah di sini kita pahami, pastikan diri kalian itu terjaga dari murkanya Allah, dari nerakanya Allah. Ya, bisa kita terjemahkan gampangnya, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, ya, semaksimal mungkin, haqqa tuqatih, dengan sebesar-besarnya, secara totalitas. Ini ayat selalu kita dengar biasanya dari khatib Jumat maupun khatib-khatib Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, ittaqullah haqqa tuqatih. Bapak Ibu sekalian, di sini Imam Nawawi mengutip beberapa ayat. Dua ayat pertama ini menjadi kaidah, menjadi rumus. Ayat pertama berbunyi surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman,
pastikan dirimu itu bertakwa, pastikan dirimu itu terjaga dari nerakanya Allah secara benar-benar terjaga. Jangan sampai merasa terjaga tapi ternyata nggak terjaga. Ini banyak merasa bertakwa tapi pada dasarnya tidak bertakwa. Na'udzubillah. Ini godaannya orang-orang yang seperti kami ini, sering ngomong di hadapan orang, ya, di hadapan orang lain, sering menyampaikan ketakwaan. Ini godaannya juga seperti itu. Pastikan dirimu sendiri itu bertakwa, benar-benar terjaga. Jangan sampai mentang-mentang sering nyeramahkan ketakwaan, merasa bertakwa habis itu, tapi pada kenyataannya tidak bertakwa. Maka mohon doanya supaya kami juga menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang terjaga. Sehingga ini ayat menjadi teguran, cambukan buat diri kami pribadi. Kemudian ayat yang kedua itu surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, ya, mastata'tum, semampu kalian. Penegasan perintah takwa dalam Al-Quran itu terangkum dalam dua ayat ini, Bapak Ibu. Ayatnya pendek, ya. Ayat pertama tadi yang surah Al-Imran 102, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini takwa dalam arti menjalankan perintah Allah. Kalau Jumatan selalu kita itu dinasehati, diingatkan oleh khatib supaya apa? Supaya bertakwa dengan sebenar-benarnya. Caranya bagaimana? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu hakikat takwa secara istilah. Secara praktis, kalau tadi secara makna dasarnya adalah menjaga diri dan keluarga dari nerakanya Allah, ya, maka secara praktis bagaimana caranya? Secara teknis bagaimana teknisnya? Menjaga diri dari nerakanya Allah itu, menjaga keluarga dari nerakanya Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangannya. Itu definisi praktisnya, definisi teknisnya, atau definisi operasionalnya. Nah, selanjutnya perintah-perintah bertakwa ini ditegaskan oleh Allah. Nah, penegasannya itu terangkum dalam dua, haqqa tuqatih dan mastata'tum. Untuk yang langkah pertama yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka harus pakai ayat Ali Imran 102. Kalau urusan menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah, ya, maaf, kalau urusan menjalankan perintah Allah dan Rasulullah pakainya bukan Ali Imran 102 tapi At-Taghabun 16. Ittaqullah mastata'tum, menjalankan perintah Allah semampu kita. Tapi kalau menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah, maka harus haqqa tuqatih. Itu pakai surah Al-Imran 102. Oke, saya ulang lagi. Nah, karena tadi saya sempat keliru, terbalik menyebutkannya. Jadi takwa definisi teknisnya, definisi operasionalnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah pakainya surah At-Taghabun ayat 16. Ittaqullah mastata'tum, itu yang minimalnya, ya, semampu kita. Pilih. Kenapa kok semampu kita? Karena perintah Allah dan Rasulnya ini banyak banget, banyak sekali, dan kita tidak bisa melakukan itu sekaligus dalam satu waktu. Siapa yang pada detik ini, ya, bisa sekaligus sambil dengerin ceramah, sambil zikir, sambil wirid, sambil baca Quran, sambil sedekah, sambil sekian banyak perintah Allah yang macam-macam itu, pasti salah satunya. Nanti ada salah satunya lagi. Siapa yang sambil nyetir itu ya bisa sambil semua menjalankan semua perintah Allah, sambil sholat, sambil zakat, sambil macam-macam. Nah, pasti ada yang kemudian ya terkalahkan. Karena itu kita diperintah untuk milih mana yang kita mampu. Alaikum bima tutiqun, kata Rasulullah. Kalau urusan menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, alaikum bima tutiqun. Setelah yang wajib-wajib, pilih, ambil yang kalian mampu. Nah, ini mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah, ya, semampu kalian, selagi kalian mampu. Oh, mampunya apa? Ya udah, saya mampunya infak 2.000 rupiah. Itu jangan kemudian aduh malu cuma 2.000, yang lain 100.000.
Nah, kalau nggak jadi karena malu, itu namanya tidak lagi menjalankan perintah, menjadi gagal melakukan perintah. Maka dalam menjalankan perintah ini harus mastata'tum. Oke, saya belum mampu hari ini untuk infak, tapi saya mampunya adalah membantu orang untuk berinfak. Ya, jangan digagalkan gara-gara malu misalnya. Oke, mastata'tum. Yang kita mampu cuma itu, ya itu kita lakukan. Mastata'tum. Itu untuk melakukan perintah pakai At-Taghabun 16. Tapi untuk menjauhi larangan-larangan Allah harus haqqa tuqatih pakai Al Imran 102. Allah melarang kita dari menyimpan rasa dengki, rasa iri, jengkel, dongkol, dendam, takabur, sombong, ujub, bangga diri, ya, sum'ah, pencitraan. Ini dilarang oleh Allah. Larangan ghibah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Maka untuk menjauhi larangan Allah, pakailah Al Imran 102, haqqa tuqatih, jauhi, betul-betul jauhi, semaksimal mungkin totalitas. Jangan ada kata saya nggak mampu. Jangan ada kata la taqata lana bih, aku nggak mampu ya Allah. Jangan berkata itu. Makanya Bapak Ibu, ketika turun 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sebelum itu apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Para sahabat sedih. Artinya apa itu? Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau ada sesuatu kecil pun yang kalian simpan, kalian sembunyikan di dalam hati, au tukhfuhu, kalian tampakkan, au tukhfuhu, atau kalian simpan, sembunyikan dalam hati. Ada sesuatu apapun yang kalian sembunyikan dalam hati atau yang kalian tampakkan, yuhasibukum billah, akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Para sahabat langsung sedih, komplain, habis itu curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami nggak mampu. Ya Rasulullah, kalau kami diperintahkan untuk jihad, kalau kami diperintahkan untuk perang, meskipun harus korban nyawa, korban uang, kami insya Allah mampu semaksimal mungkin. Kami punya apa? Saya kasih. Kami punya nyawa. Oke, saya pertaruhkan demi kejayaan agama ini, demi mendapatkan ridhonya Allah. Kalau diperintah untuk begitu, kami insya Allah mampu, haqqa tuqatih. Tapi kalau yang satu ini ya Rasulullah, wa in tubdu ma fi anfusikum, yang autukhfuhu, kalau sampai isi hati kami saja itu harus ditanya nanti di akhirat, diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kami kok nggak mampu ya Rasul. Siapa yang bisa menghalangi datangnya suudzon? Kita loh lagi santai-santai nggak mikir apa-apa, tiba-tiba terus teringat, tek, ya Allah, temanku begini, oh ya Allah, dia itu ternyata ahli dosa, kelihatannya soleh, oh ternyata kayak gitu. Wah, selama ini saya salah sangka, dia itu gini, dia itu gini. Siapa yang bisa menghalangi datangnya perasaan-perasaan begitu? Ketemu orang, ya, ada bau misalnya nggak sedap, langsung kita itu caci maki dalam hati. Dasar orang ini enggak, dasar orang ini kurang itu, masya Allah. Siapa yang bisa menghalangi itu? Muncul dengan sendirinya. Pikiran-pikiran negatif itu muncul dengan sendirinya. Dan ini yuhasibukum bihillah, akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian turun ayat berikutnya itu, ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Baru turun wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Bapak Ibu, ayat ini mohon dibaca setiap hari, minimal pagi dan petang.
Ini bukan perintah inisiatif saya sendiri, Rasulullah yang mengajarkan. Man qara'a ayataini ya min akhiri suratil Baqarah kafatahu. Dalam riwayat lain fi lailatin kafatahu. Kalau nggak bisa pagi dan petang, minimal setiap malam. Ini sebagai cara saja kami tahadduts bin nikmah. Setiap isya supaya nggak lupa. Kalau kami ya diajarkan oleh guru-guru kami, caranya setiap isya kalau supaya nggak lupa itu pas ayat pertama itu baca aja ayat itu supaya nggak lupa. Kadang itu kalau kita wiridan habis sholat, kadang ada yang butuh cepat sehingga nggak kita baca itu. Sebenarnya kami kalau baca itu biasanya setiap pagi dan petang, habis maghrib sama habis subuh itu baca itu habis sholat. Kafatahu kata Rasulullah, kalau membaca 2 ayat ini cukup sudah. Untuk tadi kita yang merasa nggak mampu melakukan sekian banyak amal kebaikan, merasa tidak mampu menjauhi sekian banyak dosa, nah ayat ini menjadi cukup untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak diridhoi, tidak disukai atau dimurkai oleh Allah. Nah, maka ya dibaca mulai dari lillahi ma fis samawati atau langsung amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Monggo mumpung sekarang ini pagi bil hudwi wal asal ana al-laili wa atrafan nahar, ini ujung ya malam sekaligus peralihan ya, ujungnya siang juga, ujung awalnya siang. Nah, ini kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Itu akhir ayat bisa kita aminin karena itu isinya doa semua. Tadi para sahabat setelah merasa nggak mampu kemudian turun ayat ya. Qalu sami'na wa ata'na. Sudah, kalau turun perintah-perintah seperti ini jangan langsung merasa tidak mampu, tapi sami'na wa ata'na. Saya siap melakukan ini. Sami'na sam'an wa ta'atan, siap laksanakan. Kalau ternyata di tengah jalan kita baru tahu, oh kemampuan saya sampai di sini, nah itu namanya mastata'tum, semampu kita. Sudah, itulah yang kita mampu, maka kita berdoa tadi ya, wala tuhammil alaina ma la taqata lana bih. Ya Allah, saya sudah berusaha menahan supaya enggak suudzon, supaya enggak dengki, supaya tidak sombong. Saya sudah tahan-tahan itu rasa itu, tapi ternyata kok muncul juga. Nah, maka la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan siksa kami ya, jangan hukum kami ya, terhadap apa yang kami lupa, kami lalai, kami nggak mampu. Nah, tapi nggak mampu itu bukan di awal. Nggak boleh kita bilang nggak mampu sebelum melakukan. Bilang nggak mampu itu setelah kita melakukan, setelah ngos-ngosan misalnya, atau ngantuk, ketiduran dan lain sebagainya. Itulah titik kemampuan kita. Nah, maka bertakwa itu harus seperti itu, haqqa tuqatih dan mastata'tum. Yeah.
Ayat yang ketiga surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hei orang-orang beriman. Loh, orang beriman ini yang diseru bertakwa Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah beriman ini alhamdulillah, belum tentu bertakwa. Ya, belum tentu bertakwa. Maka kita yang beriman ini justru diperintahkan Allah supaya bertakwa. Bapak Ibu, sekarang ini banyak wacana-wacana, isu-isu aneh di media sosial. Cara menjadi wali dan sekian gitu. Macam-macam. Nanti kalau sudah jadi wali bisa ini, bisa itu, bisa itu. Lalu pertanyaannya, konsep wali itu seperti apa? Konsep wali itu kalau Al-Qur'an bilangnya cuma sederhana, tapi butuh perjuangan, butuh istiqomah, butuh kesabaran. Konsepnya nggak macam-macam, nggak ada misalnya konsepnya ini harus begini. Kalau nggak sekian hari harus begini, tidak. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah itu dia apalah khaufun alaihim, enggak gampang takut, walahum yahzanun, enggak gampang sedih. Tapi bukan berarti enggak bisa takut, enggak bisa sedih. Jangan dikira yang namanya wali Allah itu enggak punya takut. Kalau ada orang enggak punya takut sama sekali, belum tentu walinya Allah. Fir'aun itu enggak ada takut-takutnya. Fir'aun itu enggak ada takut-takutnya awalnya. Ya, awalnya. Tapi setelah mimpi bahwa nanti kira-kira itu akan ada bayi laki-laki yang tumbuh besar yang akan mengalahkan kekuasaannya, baru mulai muncul rasa takut. Tapi di awal dia nggak pernah ada rasa takut itu, sampai mendapuk dirinya itu sebagai Tuhan, karena merasa nggak pernah punya rasa takut siapapun, bahkan takut pada dia. Loh, bukan berarti wali Allah itu nggak pernah, yang nggak ada rasa takutnya, bukan. Justru wali Allah ini ya itu juga bisa merasakan rasa takut. Cuma takutnya itu tidak lama-lama. Lah kalau Fir'aun mimpi saja, setelah awalnya nggak pernah rasa takut, nggak pernah ada rasa takut, habis itu mimpi takutnya itu berkepanjangan sampai ada bayi laki-laki lahir, habisi. Loh, saking takutnya berlama-lama. Kalau wali Allah awalnya takut, oh ingat ada Allah, ya itu. Walahum yahzanun, bukan berarti nggak bisa sedih. Namanya kekasih Allah, wali Allah itu ya bisa sedih. Tapi kalau sedih nggak berkepanjangan, nggak perlu 1 hari, 2 hari, seminggu. Habis sedih muncul kesedihan, wajar, manusiawi ya. Nah, kemudian Rasulullah juga sering sedih. Rasulullah diuji macam-macam, itu juga ada rasa sedihnya. Tapi sedihnya nggak berkepanjangan, nggak berlarut-larut. Kenapa? Karena dia tahu ya, karena tahu ada Allah yang selalu dekat dengannya. Siapa orang yang menjadi wali Allah ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu satu orang yang beriman dan selalu bertakwa. Nah, maka di sini perintah Allah, hei orang beriman, sempurnakan imanmu itu dengan bertakwa, dengan ketakwaan. Wa qulu qawlan sadida, salah satu teknis ya, langkah teknis untuk bertakwa kepada Allah apa? Qulu qawlan sadida. Katakan, kalau berkata itu berkatalah dengan perkataan yang sadida, perkataan yang benar, tepat. Kadang ada perkataan itu benar tapi nggak tepat, kadang ada begitu. Ya, ada perkataan benar tapi tidak tepat. Kita menasehati pemimpin, misalnya. Nah, namanya nasihat itu baik, pasti ya. Disebut nasihat itu karena baik. Karena orang yang beri nasihat itu pasti pengen yang diberi nasihat itu menjadi baik atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau buruk itu bukan nasihat namanya. Nah, nasihat kepada pemimpin itu baik, tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak tepat, disampaikan dengan cara terbuka dan lain sebagainya, itu kadang malah justru menjadi tidak tepat, tidak sadida, akhirnya nggak ngena. Tapi kalau disampaikan dengan cara baik, dengan cara yang memang prosedurnya itu dilakukan, nah itu akan menjadi baik, menjadi sadida, tepat, baik dan tepat. Ya, ada orang
minta bantuan kepada kita, ya, kita minta bantuan, minta tolong kepada kita nggak bisa ngasih, nggak bisa membantu, nggak bisa memberi, kita ucapkan alhamdulillah gitu ya. Itu kan baik ya kata itu. Nggak ada yang mengingkari kebaikan kata alhamdulillah. Tamlaul mizan. Kata alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kita. Nah, alhamdulillah sambil kita ketawain. Nah, misalnya ya. Tapi kita nggak ngasih apa-apa. Loh, itu kan baik tapi nggak tepat. Ya, contoh gitu loh. Ya, itu contoh. Maka harus baik dan tepat. Ya, harus baik dan tepat. Nah, kalau nggak mampu memberi, nggak mau membantu, ya kasih mohon maaf banget. Ya kan enak ya, mohon maaf kan tepat, baik dan tepat. Oke, qulu qaulan sadida, katakan perkataan yang benar, ya baik dan tepat tadi itu. Nah itu salah satu caranya, tepati apa yang kita katakan, tepati. Saya menyatakan diri beriman, ayo tepati bahwa kita ini beriman betulan. Saya menyatakan diri bahwa saya insya Allah nanti akan misalnya datang, tepati kedatangan kita. Bahwa ternyata sudah diupayakan, ternyata terus ketiduran, ternyata terus ada kendala, ada halangan yang nggak kita duga-duga, itu hal lain. Tadi mala atau kotala Nabi, Allah jangan siksa, jangan hukum saya kalau ternyata saya sudah berusaha, ternyata nggak mampu. Nah, nggak mampu, dan itu di luar kekuatan kami. Oke, itu sudah mala atau kotala Nabi. Sudah nggak mampu kita lakukan, diampuni oleh Allah. Fa'fu anna waghfir lana warhamna. Oke. Kemudian di surah At-Talaq ayat 2 dan 3, apa sih salah satu janji Allah untuk orang yang selalu bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, nggak peduli ini orang mana, orangnya dari mana, kayak gimana keadaannya, yang penting dia bertakwa kepada Allah, menjaga diri dan keluarganya dari nerakanya Allah, dan dia kemudian dijaga oleh Allah. Apa yang diberikan Allah janjinya? Yaj'al lahu makhraja. Dia akan dapat kesulitan juga, tetap akan dapat masalah juga, tapi cepat dapat solusinya. Jadi orang bertakwa itu jangan dikira nggak ada masalahnya. Justru itu ujian, cobaan ketakwaan. Nuwun sewu. Banyak orang yang kalau curhat itu begini. Ustadz, saya udah banyak berdoa, saya udah sholat malam, bahkan saya sudah puasa juga, ya 40 hari. Puasanya mutih pula, ya. Nah. Tapi kok masalah ini kok belum selesai? Kok masih gini-gini aja keadaan saya? Loh, ada orang mengeluh begitu. Dikiranya kalau sudah bertakwa itu tadi kan merasa bertakwa. Berarti kan ada yang keliru apa? Oh, mungkin niatnya. Lah melakukan itu niatnya bukan karena mendekat kepada Allah, tapi niatnya niat yang nuntut Allah. Ya, berarti kan nggak benar. Perbuatannya kelihatan baik di mata kita, di mata manusia umumnya, tapi aslinya di mata Allah itu tidak baik. Nah, tapi saya sudah melakukan itu secara ikhlas, secara tulus. Kata guru saya itu sudah ikhlas, misalnya begitu ya, misalnya. Nah, itu salah paham bahwa kalau sudah ibadah serajin itu dikiranya tidak akan ada masalah. Bukan, justru akan diuji oleh Allah dengan adanya masalah, tapi yaj'al lahu makhraja. Allah akan segera berikan jalan keluar, berikan solusi. Segera itu berapa lama? Udah nggak usah ditafsirkan. Kalau segera itu ditafsirkan, itu nanti malah justru banyak yang salah paham. Jadi tidak semua yang ditafsirkan itu malah justru jelas. Kadang kalau ditafsirkan malah justru jadi banyak yang salah paham. Urusan ghaibiyat, urusan hal-hal yang gaib, itu urusan Allah. Min amri rabbi, urusan Allah. Kalau ditafsirkan detail itu malah justru jadi banyak salah pahamnya. Sudah yang urusan Allah jangan kita tafsirkan macem-macem, pasti salah paham. Urusan kiamat itu kapan ditafsirkan? Oh, kiamat itu akan datang nggak lama lagi, mungkin akan 10 tahun lagi. Loh, menafsirkan 10 tahun ini kan menafsirkan juga ya. Kelihatannya lebih jelas, tapi justru itu malah bikin nggak jelas.
bikin banyak salah paham. Nah, maka hati-hati kalau ada hal-hal yang gaib, hal-hal yang urusannya Allah itu kok ditafsirkan detail, jelas, itu malah justru hati-hatilah. Jangan malah tertipu. Jangan malah merasa, keren, pinter banget orang ini sampai bisa tahu hal-hal yang seperti itu. Jangan. Ya, jangan. Termasuk hal seperti ini. Kamu solusinya harus begini. Kalau ada yang punya kemampuan seperti itu bukan berarti, orang ini hebat, ini walinya Allah. Bukan berarti seperti itu. Nah, ya ja'allahu makhraja. Allah yang akan menuntun sendiri nanti jalan keluarnya itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah kalau ada orang yang pasang tarif ini itu untuk beribadah, untuk kamu bisa begini, tarifnya sekian, bayar ini sekian, dan alasan apapun namanya itu berarti tidak min haitsu la yahtasib. Itu bukan dari arah yang tidak disangka-sangka, tapi justru dari arah yang direncanakan, yang disangka, yang diprogramkan. Maka hati-hati kalau ketemu seperti itu. Bapak Ibu, ini saya sampaikan di sini penting karena memang buktinya banyak saudara-saudara kita yang mudah tertipu oleh hal-hal seperti itu. Pengen instan. Kalau kita kekeh komitmen pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, ma intamassakum bihima, selama kalian berpegang teguh pada Al-Quran kita, pada ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah ini, secara teknisnya ikuti saja apa yang dilakukan Rasulullah, lantadillu abada, gak akan tersesat selama-lamanya, aman. Tapi kalau kita cuma ikuti yang tafsiran-tafsiran tafsiran detailnya dari hal-hal yang itu urusannya Allah, hati-hati, di situ kita berbelok tanpa kita sadari. Min haitsu la yahtasib, Allah yang akan menjamin. Bukan berarti nanti min haitsu la yahtasib itu berarti ukurannya kaya, banyak duitnya. Bukan. Rizki itu tidak harus berupa duit, nggak harus berupa duit ungkulan. Ada orang yang diberi rizki oleh Allah tidak berupa duit wungkul, tapi berupa apa? Berupa kemudahan untuk misalnya bangun pondok, misalnya pesantren, bangun masjid. Nggak pernah lihat duitnya, tahu-tahu dikasih kunci pintunya, sudah jadi. Jadi nggak harus berupa duit. Ada orang nggak dikasih duitnya, tapi dikasih kemudahan untuk menjalankan kerja yang selalu mencukupi kebutuhannya. Nggak kelihatan saldonya di tabungan, tapi giliran mau nyekolahin anak ada, giliran mau ini ada, giliran mau itu ada. Nggak kelihatan saldonya, nggak ada di rekening. Nah, jadi ukuran yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu nggak, ukurannya bukan kok rumahnya magrong-magrong, terkenal sana sini, dipuja-puji sana sini, bukan. Ya, maka di sini rizki yang paling besar itu justru adalah rizki satu, iman dan takwa, yang kedua ilmu. Nah, kemudian di ayat berikutnya itu surah Al-Anfal 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, pasti Allah akan menjadikan untuk kalian furqana. Furqana itu kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Kalau orang itu bertakwa, hatinya itu tajam, dijaga oleh Allah. Tajam dijaga itu bukan berarti bisa melihat ini, bisa melihat itu. Bukan berarti bisa membaca isi hati orang lain. Jangan dipahami seperti itu. Tapi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar sampai yang terkecil. Kadang kita bisa membedakan yang baik dan benar kalau itu yang besar. Contohnya zina, pasti kita bisa membedakan itu dosa besar. Mencuri itu pasti kita bisa membedakan dosa besar. Tapi hal-hal syubhat, ini botol minuman air mineral ada di sini, nggak ada orang dalam masjid ini, atau nggak di sini, di luar sana nggak ada orang di masjid ini, tergeletak di bawah tiang, punya siapa? Paling cuma gini doang. Ini kayaknya tersedia di masjid ini untuk umum, minum aja.
cuma air mineral ini, misalnya begitu ya. Ya. Kalau urusan begini, ini urusannya bukan urusan seperti zina dan mencuri mabuk-mabukan. Kalau itu jelas. Tapi kalau yang gini, nah ini furqan, butuh furqan. Kita mau melakukan sesuatu aktivitas, jalan ke sana. Nanti saya mau nonton, pakai pakaian yang kira-kira orang nggak kenal, nanti nggak kenal, pakai topi, pakai ras, tutup, pakai kacamata hitam yang gede, pakai masker, dah nggak kelihatan siapa saya. Jalan, nonton itu kan hal yang biasa saja lah, nggak usah kita bilang maksiat, ya. Nonton. Tapi kita melakukan ini karena apa? Karena khawatir kelihatan tetangga kita, malu kalau kelihatan murid kita, karena kita guru misalnya. Aduh, nanti nggak enak kelihatan, pakai kacamata hitam, pakai masker, nggak kelihatan siapa saya, nggak kelihatan. Pakai wig bahkan, pakai topi yang, nanti nggak kelihatan siapa sosoknya. Yang kayak gini ini, nonton kan bukan sesuatu yang pasti dosa, bukan sesuatu yang dosa lah kita anggap begitu, mubah, yang boleh-boleh saja. Ya. Tapi kemudian kenapa harus sembunyi-sembunyi begitu? Oh, wa karihta ayat tali alainas, berarti di situ ada unsur dosa. Kalau kita bisa merasakan dosa dalam hal seperti itu yang kemudian itu, ya itu namanya furqan. Sampai hal yang terkecil. Ya, sampai hal yang terkecil ini syubhat. Nah, oke, sekali lagi saya tidak bilang bahwa nonton itu dosa, tidak. Tetapi ada orang yang merasa bahwa oke, ini nggak pantas buat saya. Nah, bisa merasa nggak pantas sampai hal yang terkecil begitu, itu namanya salah satu bagian dari furqan. Tapi ketidakpantasannya itu bukan karena ukurannya, oh saya ini levelnya harus menengah ke atas, kalau saya pakai merek ini nggak pantas, bukan itu. Tapi ini nggak pantas buat saya yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu furqan. Kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, sampai ke hal yang paling rumit, paling kecil sekalipun. Kalau hal yang gede, nah itu siapapun tahu. Pencuri itu tahu kalau mencuri itu dosa besar. Koruptor itu paham betul kalau korupsi itu dosa besar. Bukan di situ, tapi hal-hal yang kecil. Apakah yang saya lakukan ini ada unsur korupsinya? Ayo, siapa yang bisa menjamin? Tapi kalau kita bisa membedakan itu namanya furqan. Hati-hati betul dalam menggunakan anggaran ini. Oke, ini nggak ada hak sama sekali buat saya. Ini fasilitas kan fasilitas kantor. Sekarang saya ke sana pakai ini untuk kepentingan saya pribadi. Langsung ngerasa. Itu furqan bentuknya. Salah satu bentuk furqan. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan akan dihapuskan keburukan-keburukannya. Wa yaghfir lakum, diampuni dosa-dosanya. Yukaffir ankum sayiatikum, Bapak Ibu. Beda dengan yaghfir lakum. Kalau yaghfir lakum itu dimaafkan, diampuni, dihapuskan dosanya. Tapi kalau yukaffir ankum sayiatikum, dilebur keburukannya. Kita ini nggak bisa lepas dari namanya sayiat, dari keburukan, yang kecil maupun yang gede. Kadang kita melakukan keburukan, tapi ada yang nggak dilebur oleh Allah, sehingga diperlihatkan oleh Allah suatu saat atau saat itu juga. Kelihatannya berkalung sorban, jangan-jangan saya seperti ini. Mohon doanya supaya tidak termasuk begitu. Ternyata habis ini dibuka, naudzubillah. Oh, kenyataannya ada keburukan ternyata di balik sorbannya ini. Maka kayak gini kadang juga harus dilepas, jangan dipakai terus gitu. Nah, ya karena itu tadi, ada kalanya orang itu nggak dilebur oleh Allah sehingga diperlihatkan. Oh, ketahuan, ternyata senengannya begitu, ternyata kegiatannya kayak begitu. Nah, itu ada yang dibuka, nggak dilebur oleh Allah. Tapi kalau kita konsisten, komitmen bertakwa terus menerus, maka yukaffir ankum sayiatikum, adalah dikit-dikit keburukan yang dihinggap dalam diri kita, ya Allah, itu dilebur oleh Allah, dilebur sehingga nggak kelihatan. Seperti ini, kopi itu kan ya hitam pahit, tapi dilebur dengan air menjadi nggak hitam banget, pahitnya itu menjadi lebur dengan gula. Akhirnya nggak kerasa pahitnya. Nah, itu dilebur keburukannya. Ya, dilebur keburukannya. Tapi ada juga kopi yang sudah dikasih gula dibiarkan pahit.
udah manis, ditutup dengan sorban, ditutup dengan baju takwa, jubah dan lain sebagainya, tetapi kemudian masih nggak dilebur oleh Allah keburukannya. Oh, pahitnya masih ditampakkan, nggak bisa hilang. Nah, itu ada juga. Maka orang yang komitmen bertakwa itu akan dilebur keburukannya, diampuni dosanya, firlakum dunumakum. Wallahu dzul fadlil azim. Allah punya anugerah yang besar sekali. Baik, ada 3 atau beberapa hadis ya dari bab ini, kita ambil salah satu. Hadis pertama, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasulullah, siapa sih di dunia ini yang paling mulia? Pertanyaan sahabat itu unik-unik ya, tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, man akramun nas? Ya Rasulullah, siapa ya orang yang paling mulia di sini? Jawaban Rasulullah, atqahum. Jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Jawaban Rasulullah, yang paling mulia ya yang paling bertakwa. Tapi kemudian para sahabat, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Tapi kami bukan tanya tentang itu ya Rasul, bukan tanya tentang begitu. Qala, oke, jawab Rasulullah, fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Kalau gitu yang paling mulia secara ukuran manusia. Kalau tadi jawaban Rasulullah pertama, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah yang paling mulia siapa? Ukuran Rasulullah, Allah menurut Allah yaitu yang paling bertakwa. Tapi sahabat, tapi bukan itu ya Rasul. Kalau itu kami sudah mendapat pelajaran dari jenengan. Sudah Anda ajarkan, kami tahu. Tapi kali ini bukan itu. Oke, Rasulullah kemudian menebak. Oh, maksudnya yang paling mulia dari segi pergaulan, kumpulan, keturunan, kesolehan. Oke, kalau itu berarti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu seorang nabi, putranya nabi, cucunya nabi, seorang nabi juga, cicitnya seorang nabi dan kekasih Allah. Oh, bapaknya, mbahnya, mbah buyutnya, ke atas semuanya itu nabi. Nah, kira-kira bahasa kita ini nggak sama dan ini. Kira-kira bahasa kita ini, siapa ya yang paling mulia, terhormat dalam hal keagamaan, sosial keagamaan? Nah, di sini, oh ya Gus itu, karena beliau itu ya anaknya kiai besar, mbahnya itu kiai besar, mbah buyutnya kiai besar, sampai 9 turunan, bukan hanya 7 turunan. Ya, itu semuanya kiai-kiai gede. Nah, kira-kira begitu. Jawaban Rasulullah begitu. Kemudian sahabat komplain, qalu laisa an hadza nas'aluk. Tapi bukan itu juga yang kami maksud yang Rasulullah. Nah, kalau kemudian Rasulullah menjawab, oh fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Ya, apakah terkait dengan hartanya orang-orang Arab ini yang kalian tanya kepada aku? Yang kalian maksudkan itu apakah orang-orang kaya, ya, orang-orang yang para konglomerat di Arab ini? Nah, kata mereka, iya itu maksud saya itu begitu. Nah, dan mereka ini orang-orang yang belum taat beragama. Nah, kata Rasulullah, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang belum beragama di antara mereka yang umum ini, kan kita ini hidup di negara Indonesia yang majemuk ya. Ada orang muslim, ada non muslim, ada macam-macam aliran kepercayaan. Kalau kita ditanya siapa yang paling mulia, jawabannya yang mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa, berarti yang punya iman, punya takwa. Kalau itu sudah maklum ya Rasul. Oh, maksudnya di antara sekian banyak muslim, ini yang paling mulia dari segi nasabnya ya Nabi Yusuf, ya Gus ini, gitu ya. Oh, kalau itu kami sudah tahu juga, kami nggak pengen tanya itu. Tapi ini secara umum ya Rasul, yang bukan muslim, yang itu, ini siapa yang paling bagus? Kata Rasulullah, kalau itu khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Yang di saat belum taat beragama itu sudah diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan pemimpin, diberikan rezeki yang melimpah, dimuliakan dengan hartanya, dimuliakan dengan jabatannya, dimuliakan dengan status sosialnya, maka dia juga akan dimuliakan dalam Islam ketika dia masuk Islam. Idza faquhu, ketika apa? Ketika dia tahu, paham dan mengamalkan hukum-hukum syariatnya Allah. Jadi ukurannya ini bukan kok siapa yang paling
soleh di mata sesama manusia, tapi siapa yang paling komitmen terhadap hukumnya Allah. Jadi ukuran kesolehan, ukuran kebaikan, ukuran kewalian seseorang itu bukan kok bisa terbang sana sini, bisa tahan air, tahan hujan, bukan itu. Tapi apa? Tapi dia yang paling komitmen terhadap hukum-hukum syariat. Jadi ukurannya zahir juga. Lihat gimana sholatnya, lihat gimana, itu yang menjadi urusan kita. Nah, maka yang dulunya ya belum taat ya, beragama ya, atau bahkan belum masuk Islam, ketika masuk Islam dia akan tetap menjadi orang mulia. Kuncinya satu, idza faquhu, kalau dia faqih, dia paham dan mengamalkan komitmen terhadap hukum-hukum syariat Allah. Oke. Nah, ini yang menjadi pelajaran penting buat kita supaya selalu komitmen ya, menjadi orang yang bertakwa. Caranya bagaimana tadi? Caranya menjalankan perintah Allah semampu kita, menjalankan perintah Rasulullah semampu kita. Pilih yang kita mampu, istiqomahlah di situ. Ini untuk yang selain yang wajib. Kalau yang wajib nggak ada tawar. Haqqo tuqatih. Kalau urusan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah harus haqqo tuqatih, totalitas, jangan ada menawar. Misalnya, boleh nggak kalau saya masih gini? Nah, kalau bisa jangan menawar, lakukan saja. Misalnya, nun sewu, ada orang ya kecanduan minuman keras, naudzubillah, jangan sampai kita dan keluarga kita terjerumus di situ. Ada orang kecanduan miras, minuman keras. Nah, ya bertahap. Ya, maka dia harus punya komitmen untuk berhenti total. Berhenti total, komitmennya berhenti total. Tapi kok sudah berusaha ternyata masih ya sedikit demi sedikit bertahap begitu, itu sudah kategori mala taqata nabi, kategori haqqo tuqatih. Tapi jangan nawar dulu. Ya udah deh, saya program. Nah, jangan begitu. Upayakan hatinya ini harus tetap gimana berhenti total. Bagi kita yang masih suka maksiat-maksiat juga begitu. Ini harus niat berhenti total. Tapi kok sudah berusaha, kok ada sedikit sangkut pautnya, masih nyangkut-nyangkut dikit. Nah, itu sudah prosesnya nanti la taqata nabi. Nah, jadi harus haqqo tuqatih. Haqqo tuqatih. Nah, salah satu caranya tadi apa? Berkata dengan perkataan yang benar dan tepat. Ya, baik, benar dan tepat, bukan sekedar baik dan benar tapi tidak tepat. Oke. Kemudian apalagi ya, pahami, pelajari dan amalkan hukum-hukum syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, itu saja yang bisa kita pelajari dari bab tentang ketakwaan yang ada di hadis-hadis Riyadhus Shalihin kali ini. Semoga berkah, manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah, serta kita diberikan taufik, diberikan pertolongan dan kemudahan untuk menjalankannya. Mari kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih auladana wa faqih talamidatana wa faqih man yadrus fi hadzal masjid wa faqih man hadara fi hadzal masjid fiddin wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa ahli ibadah wa ahli afaf wa ahlil ghina wa ahli ta'ah wa ahli istiqamah wa ahli barakah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wa su'i wad dhair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udi'uka ma qara'na ma ta'allamna ma hafizna ma darasna fardudu ilaina inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.